Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Andreas. Kali ini saya mengundang seorang kameramen kawakan ya, profesional. Ya. Seperti biasa, Wong Edan Lui bebas. Gimana kan kabarnya? Alhamdulillah baik. Katanya kan kameramen kawakan, maksudnya tuh apa bro? Sebenarnya saya ini bukan kawakan sih ya. Tapi kalau masalah seni atau perjalanan, saya melama. Kalau bidang kameramen ya bukan kawakan, nggak sedang lah. Dari tahun berapa? Dari tahun kurang lebih 2000-an. Dari tahun 2000-an? 2000. Udah lama ya berarti ya? Iya. Waktu itu ikut sama siapa? Dulu saya tuh sebelum jadi kameramen tuh harus bisa ngedit dulu. Oh. Sebelum jadi kameramen tuh harus bisa ngedit dulu. Oh gitu. Jadi mengikuti dulu, belajar dulu, bertanya-tanya dulu sama teman-teman yang sudah ahli dalam mengedit. Iya. Nah, setelah itu saya memberanikan menjadi seorang kameramen. Iya. Waktu pertama pakai kamera apa? Dulu waktu zaman dulu masih handycam ya, handycam kecil, handycam yang kecil. Handycam yang kecil. Iya. Ya, yang pakai kecil apa gimana? Handycam, pakai kaset. Kaset. Masih pakai kaset. Iya. Handycam tuh. Pelajaran di situ saya tuh pakai handycam. Katanya orang yang ahli dalam berkameramen belajarlah pakai handycam dulu. Kalau seandainya handycamnya dan hasilnya tidak bergoyang-goyang, iya, itu bagus. Pertama kali dapat job dikasih honor berapa? Dapat job itu awal pertama dapat job tahun 2013. Tahun 2013. 2013, iya. Dapat job 300.000, 2 kaset. Itu video shooting. Pakai kaset. Tapi waktu itu saya masih buat handycam. Pakai handycam terus. Terus sekarang pakai kamera apa? Sekarang alhamdulillah sudah pakai HD. Alhamdulillah. Ya, karena apa, kita mengikuti zaman lah. Iya. Zaman sudah pakai HD, saya juga mengikuti. Iya. Maklum yang namanya persaingan alat, kita harus mengikuti. Iya benar. Walaupun harganya jatuh, ya tetap aja persaingan alat sih harus mengikuti. Kalau ada sesama kameramen nih, tukang shooting misalnya dari situ harganya segini, dari ini lebih murah, gimana perasaannya? Sesama tukang shooting atau harganya jauh lebih beda berkali lipat, atau turun harga, gimana perasaannya? Ya, perasaannya sih sangat menyakitkan. Maksudnya? Yang menyakitkan. Kenapa sih tidak sebanding dengan alat? Alatnya mahal, padahal beli alat kamera itu mahal. 17 juta lebih kan ya? Iya, tapi kenapa sih harganya banting-banting? Harga segini dibanting lagi, harga segini dibanting lagi, akhirnya lama-lama kurang dari target harganya. Tapi kita kembali lagi, rezeki itu masing-masing. Biarkanlah mereka yang murah, ya biarkanlah, mungkin rezekinya dia itu cuma segitu. Ada lagi rezeki yang bagus, dapat job yang bagus, ya alhamdulillah. Cuma biarin aja. Tapi ada rasa iri nggak? Ada rasa iri. Ketika teman ngasih harga lebih jauh dari... Ya ada rasa iri, kecewa, padahal sih. Cuma gimana sih ya? Sekarang namanya persaingan, harga. Kita dirempukin lagi, ya dirunding lagi sesama tukang shooting, sesama kita punya produksi. Tapi gimana sih? Kadangkala bukan dari tuan hajatnya yang murah, yaitu dari pelantarannya. Maksudnya
Tuan Hajat memberikan pelantara ke si nomor, misalkan ke tangan satu. Ke tangan satu nih buat shooting, cariin harganya segini, kasih tes. Ya ke tangan satu ini pingin kan punya kelebihan lagi, dipindah lagi ke tangan dua, mau nggak harga shooting segini. Nah padahal dia dari tangan pertama mah bagus benar. Makanya kadang-kadang ada Tuan Hajat yang bilang, kok kameramennya cuma segini, cuma satu. Saya kan udah bilang 2, 3. Padahal yang ke tangan 2-nya atau ke tangan 3-nya yang tidak benar. Ya kan pengen ada lebihan berarti ya. Iya. Berarti modal seorang kameramen tuh besar apa gimana? Modal seorang jadi kameramen atau punya produk sendiri itu besar. Contohnya kita itu harus sediakan yang terutama itu PC komputer ya. PC. Iya. Kita terutamakan itu dulu. Komputer utama untuk mengedit hasil video yang kita rekam. Dan yang kedua, kita sediakan alat, yaitu kamera. Sekarang dulu aja kamera handycam itu harganya 2.500.000-an. Dulu ya? 2.500.000. Nah, ada lagi MD dulu harganya di antara 3.500.000-an. Ada yang 5 juta. Nah sekarang SD saya beli tahun 2015 ya. Masih berapa? 2015 harganya 9.500.000. 9.500.000. Padahal SD tahun 2015 9.500.000. Nah sekarang HD masih HD MC ya 2.500 itulah. Sekarang harganya sekitar 15 juta. Berarti lebih ke zaman. Ada lagi Full HD 4K. Ya. 26 juta. 26 juta. Itu baru kameranya aja berarti. Belum lensanya, belum ininya. Belum itu tripod juga itu harganya 1 juta lebih, ada yang 3.500.000. Tripod, tripod. Lama bahasa Indramayu mah cagak kamera. Kuning baik bu. Masya Allah ya. Jauh cagak baik. Iya. Cuma kita ya seperti kita ini yang punya produksi kameramen. Ya seperti saya ini ya, orang-orang yang sedang, orang-orang yang kurang mapan lah. Tentunya menurut orang Jawa sih nipil, sing murahan bae. Lamun tuku sing second, lamun bisa. Yang bekas belinya. Yang penting jobnya lancar lah. Karena apa? Kita mengikuti zaman, kamera yang bagus, Full HD, 4K, ya beli yang second aja. Berarti kalau dana minim kita beli yang harga secondan berarti. Kita katanya tukang shooting yang gambarnya jurang atau apa itu katanya hasil dari istrinya, bener nggak tuh? Atau istrinya di luar negeri, atau dari ibunya, bapaknya, atau ya pokoknya bukan hasil dia sendiri, bener nggak? Kalau bilang masalah modal, salah satunya ada. Ya termasuk itu. Ada. Termasuk uang modal dari istrinya yang di luar negeri ada. Dapat warisan ada yang dibilang ya buat beli kameramen ada. Ada juga yang pinjem sama orang tuanya beli kamera. Dan juga ada hasil keringat sendiri ada. Oh itu ada? Ada. Iya.
Ada. Contohnya saya. Iya. Saya. Iya. Katanya dari istrinya. Ya kebanyakan. Kebanyakan. Jadi orang yang hasil keringat sendiri dan juga seorang kameramen jadi keceluke pusing rabi ini model sing luar negeri. Oh, namun pas bermain aku cari nih. Jari ini cuma Iya. ada juga yang hasil keringatnya sendiri. Ada karena ada keringat hasilnya sendiri karena apa? Dulu juga saya pernah, ini bukan dari istri, pernah dulu waktu awal bertahun itu pinjem ke bank, lalu saya beli kamera. Nah, itu kan namanya keringat sendiri, Iya. bukan dari luar negeri. Bukan. Istri aja masih ada di rumah. Oh, masih ada di rumah istri. Ada di rumah. Salam dulu. Iya. Sekarang kan ada di sana keluar. Oh, sekarang ada di luar negeri berarti. Iya. Itu kan saya bicarakan masalah dulu. Dulu kan masih ada di rumah. Iya benar. Tapi sempat beli kamera sendiri. Kan keringat sendiri. Iya. Tapi keceluknya kebanyakan itu Seorang seorang kameramen itu modalnya dari seorang istri yang sedang dikerja di luar negeri. Dikagak kenal berarti. Ya bukan jadi istrinya sendiri yang minta. Iya. Biar saya berangkat nanti saya modalin. Karena kalau istrinya sendiri Yang minta. Bukan nok mana makat beli kemampuan. Tidak orang. Tapi mayoritas seorang kameramen itu apa tuh? Ya apa ya mayoritasnya? Ya nggak tahu sih masing-masing. Masing-masing. Iya benar juga. Untuk sekarang punya istri berapa? Masih satu. Masih istri keempat. Katanya Iya. kan seorang kameramen itu punya pacar banyak atau istri banyak atau gendakan. Bener nggak sih? Karena gini ya, seorang kameramen itu kalau bekerja rapi. Rapinya lagi apa Pak? Yang enggak, maksudnya berpakaian rapi. Oh iya rapi. Harus berpakaian rapi, yang sopan. sopan. Iya. Yang sopan, pakai sepatu dan segala macam. Nah, seorang kameramen itu harus rapi karena kita menghadapi tamu. Menghadapi tamu yang berbagai macam penjuru yang hadir. Iya. Karena saya ini seorang kameramen. Jadinya rapi. Iya. Jadi tidak malu lah yang mengambil gambar-gambar sama tamu. Iya. Jadi keceluknya seorang kameramen itu apa sih, ganteng banget. Keren. Pasti sih ada demenannya. Ganteng be pasti ada demenannya. Padahal mah masing-masing beda-beda. Iya, tergantung ke niatan. Kalau niatnya tidak ya tidak. Cintanya kan kadang-kadang anak cuma satu untuk istri saja. Iya. Semua baik berarti. Iya. Ya mungkin banyak yang ada cinta lokasi ada. Iya, ada ya berarti. Cuma kan sekedar pandangan di lokasi aja. Sekilas. Cuci mata cuma sekedar itu, tidak sampai ke hati. Enggak sih seorang kameramen itu kalau ada wanita cantik itu sampai di zoom, bener nggak? Memang sih ada. Iya. Cuma kan gimana lagi ya, kita kan pengambilan gambar ke penyanyi, ke lain-lainnya, ke tamu dan orang lain, kita kan ngambil gambarnya. Ya kan wajar kalau ngezoom segala macam. Cuma kan pendapatnya orang lain kan beda. Ngezoom padahal tidak, cuma mengambil gambar itu. Cuma perasaan orang. Iya, perbedaan dapat dari orang lain itu beda-beda. Iya. Tapi itu yang kerjaan di maksudnya gitu. Masa harus diam aja seperti CCTV? Ya kan ada ngezoom, ada tidaknya. Iya. Suka duka jadi seorang kameramen itu apa? Suka duka seorang kameramen yaitu masalah keuangan. Padahal sih kebanyakan keuangan. Contohnya kadang-kala kita itu sudah bekerja bekerja sepuas mungkin. Iya. Setelah jadi hasilnya
tidak diambil barangnya, seperti kasetnya tidak diambil, Maksudnya? prestisnya tidak diambil. Prestisnya nggak diambil. Iya, sama Tuan Hajat. Heeh. Jadi itu kadang-kadang saya yang sudah membayar karyawan, Iya. sudah ya Semaksimal mengeluarkan mungkin. modal, Iya. kadang-kadang di pihak organnya tidak tanggung jawab. Dari majikannya udah lunas, ternyata dari tukang riasnya Ada tuh. ada. Heeh. Tukang riasnya lunas, ternyata dari ketua organnya.